Apakah kita sedang menuju Pilgub DKI Jakarta dengan calon tunggal? Bayangkan kalau Ridwan Kamil maju sendiri dan hanya kota kosong yang menjadi lawannya. Ini bukan sekedar spekulasi teman-teman, tapi ada analisis yang menarik dari Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul. Ya teman-teman, kemungkinan Anies Baswedan ini nggak akan dapat tiket untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Semua partai politik tampaknya akan bersatu di bawah Koalisi Indonesia Maju alias KIM untuk mendukung Ridwan Kamil. Jika itu terjadi, Anies Baswedan bakal kehilangan panggung politiknya. Ya teman-teman, jelas. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena menurut Adib ini ada strategi yang kuat untuk menjegal Anies agar nggak bisa memiliki panggung politik di masa mendatang. Anies yang berpotensi menjadi simbol oposisi bagi pemerintahan Prabowo Subianto juga akan kehilangan kesempatan untuk mempersiapkan diri pada Pilpres 2029. Jelas teman-teman, semua ini diawali dengan PKS yang membuka opsi untuk bergabung dengan KIM setelah Anies gagal mendapatkan dukungan koalisi yang cukup. Jika Anies gagal maju, maka peluangnya untuk tetap relevan di kancah politik nasional juga bisa meredup. Apakah kita akan menyaksikan Pilgub DKI Jakarta yang hanya menawarkan satu pilihan? Ataukah ada kejutan politik yang belum terungkap? Yang pasti, pertarungan politik ini semakin menarik teman-teman. Jadi pastiin, kalian tetap update dengan perkembangan terbaru soal politik di Indonesia. Share pendapat kalian, drop komen ya. Baru aja nih, Jokowi lagi-lagi bikin gebrakan di tengah tahun politik yang makin panas teman-teman. Ada reshuffle kabinet di ujung akhir masa pimpinan Pak Jokowi. Kenapa ya? Nggak cuma 1-2 teman-teman, tapi ada beberapa nama besar yang diangkat untuk posisi strategis. Dan ini bisa jadi pertanda besar untuk arah Indonesia ke depannya. Ya, khususnya di sektor investasi, hukum, dan energi teman-teman. Jadi siapa aja nih yang dapat kursi panas ini? Nah, gas kita bahas satu-satu teman-teman. Yang pertama itu ada Rosan Roslani, diangkat jadi Menteri Investasi. Ya, bisa dibilang ini posisi penting banget, apalagi buat masa depan ekonomi kita. Lalu ada Supratman Andi Agtas, yang ditunjuk sebagai Menkumham. Jelas urusan hukum sekarang ada di tangan dia. Lalu ada Bahlil Lahadalia teman-teman. Ya, nggak ketinggalan ini orang. Dia sekarang jadi Menteri ESDM. Ada lagi Anggaraka Prabowo jadi Wamenkominfo. Penting banget nih buat komunikasi di era digital saat ini. Terus ada Profesor Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi. Dan ada Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dan terakhir, Taruna Ikrar yang pegang BPOM teman-teman. Jadi hal ini juga bukan sekedar pelantikan biasa teman-teman. Tapi jelas akan menguntungkan Pak Prabowo juga. Tapi yang paling jadi pertanyaan, apakah ini cukup buat jawab tantangan yang makin kompleks di tahun politik ini? Kita tunggu aja langkah selanjutnya teman-teman. Share pendapat kalian, drop komen.